Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Personal Research Bapak Dr. Rio Afrianda STMT, BCMCP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode transportasi dengan aproksimasi Vogel atau Vogel's Approximation Method. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Operational Research yang membahas bagaimana perusahaan dapat menentukan jalur distribusi barang dengan biaya serendah mungkin. Pada presentase ini kita akan mempelajari konsep dasar, langkah-langkah penyelesaian, contoh perhitungan hingga penerapan metode VAM dalam dunia industri. Pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa itu masalah transportasi. Ini adalah metode khusus dalam pemrograman linier yang bertujuan menentukan rute distribusi barang dari sumber titik ke titik tujuan dengan biaya terendah. Fungsi dalam set operasi dalam penerapannya, metode ini memberikan solusi yang sistematis untuk masalah alokasi pengiriman dengan tetap memenuhi semua batasan kapasitas pasokan dan kebutuhan tujuan. Tujuan utamanya tentu saja meminimalkan total biaya distribusi. Kemudian ada 3 unsur lainnya, yaitu supply, yaitu kapasitas barang yang bisa dikirim dari setiap sumber. Kemudian demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan oleh setiap tujuan, dan terakhir adalah biaya, yaitu harga pengiriman untuk setiap satu unit barang antar lokasi. Dalam model masalah transportasi, secara sederhana sistem ini terdiri dari yaitu sumber atau source, yaitu tempat pengiriman atau lokasi pengiriman seperti pabrik, gudang pusat yang dilambangkan S1, S2 atau sampai dengan SM. Kemudian ada tujuan atau destination atau tempat atau lokasi penerimaan barang seperti gudang cabang ataupun toko. Kemudian ada matriks biaya, yang ada tabel nilai biaya pengiriman per unit dari setiap sumber ke setiap tujuan. Kemudian ada total supply dan total demand. Ini adalah jumlah keseluruhan pasokan dan kebutuhan. Sebagai ilustrasi diagram distribusi, sebagai contoh kita punya pabrik dilambangkan S1 dengan pasokan 200 unit dan pabrik S2 dengan pasokan 300 unit. Di sisi lain gudang T1 membutuhkan 150 unit dan gudang T2 membutuhkan 250 unit. Total pasukan sama dengan total kebutuhan yaitu 500 unit sehingga masalah ini sudah seimbang. Kemudian asumsi model transportasi. Agar metode ini bisa berjalan dengan baik, ada beberapa asumsi yang dipenuhi. Ya, yang pertama adalah barang homogen. Barang yang dikirim adalah homogen dari jenis, kualitas, dan spesifikasinya sama persis dari semua sumber. Kemudian biaya yang diketahui, nilai biaya pengiriman per unit sudah pasti dan tidak berubah. Yang ketiga ada suplai tetap, kapasitas pasokan setiap sumber sudah ditentukan dan tidak berubah. Kemudian demand tetap, kebutuhan setiap tujuan sudah pasti dan mutlak harus terpenuhi. Yang selanjutnya adalah pengiriman dilakukan secara langsung tanpa perantara atau gudang transit. Dan yang terakhir adalah keadaan seimbang, yaitu total pasokan sama dengan total kebutuhan. Jika tidak seimbang, kita harus menambahkan sumber atau tujuan semu untuk menyamakan jumlahnya. Dan sekarang kita memasuki ke inti materi yaitu metode aproksimasi Vogel atau VAM, Vogel Approximation Method. Ya, ini merupakan salah satu metode untuk memperoleh solusi awal pada masalah transportasi yang dikembangkan pada tahun 1950-an
Metode ini dikaitkan dengan kontribusi William R. Vogel dalam mengembangkan teknik aproksimasi untuk masalah transportasi dan diperkenalkan dalam literatur riset operasi pada periode tersebut. VM ini dirancang untuk menghasilkan solusi awal yang lebih mendekati solusi optimal dibandingkan metode awal lainnya, seperti Northwest Corner dan least cost method. Prinsip utama VM adalah menghitung nilai penalti atau penalti cost, yaitu selisih dua biaya pengiriman terkecil pada setiap baris dan kolom. Nilai penalti ini menggambarkan potensi kerugian atau tambahan biaya yang dapat terjadi apabila rute dengan biaya terendah tidak dipilih. Dengan mempertimbangkan penalti tersebut, VM mampu menentukan prioritas alokasi secara lebih efisien sehingga menghasilkan total biaya distribusi yang umumnya lebih rendah dan mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan pada tahap optimasi selanjutnya. Kemudian Vogel Approximation Method atau VM ini bertujuan menghasilkan solusi yang sedekat mungkin, solusi awal yang paling mendekati optimal dengan menggunakan perhitungan biaya penalti atau cost sebagai dasar utama pengambilan keputusan rute yang lebih prioritas. Adapun konsep biaya penalti, apa itu biaya penalti? Ini adalah kerugian biaya tambahan yang timbul jika tidak menggunakan rute termurah pada satu baris atau kolom. Sebagai cara menghitungnya adalah biaya terkecil 2 dikurangi biaya yang terkecil 1. Misalnya dalam satu baris biayanya pengiriman 3.000, 7.000, dan 4.000. Dua biaya terendah adalah 3.000 dan 4.000, sehingga selisihnya atau penaltinya adalah 1.000. Nilai ini menggambarkan seberapa besar lonjakan biaya yang harus ditanggung jika kita melewatkan rute yang paling murah. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskan jalur dengan penalti terbesar, karena kerugiannya akan paling besar jika dilewatkan. Adapun langkah-langkah metode VAM, berikut ini adalah urutan langkah-langkah metode VAM. Yang pertama adalah langkah 1, hitung nilai penalti. Langkah pertama adalah menghitung nilai penalti atau penalti cost pada setiap baris atau sumber. Cara menghitungnya adalah mengidentifikasi dua biaya transportasi terkecil pada setiap baris, kemudian kurangkan biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama. Ini mungkin rumusnya ada penalti basic baris adalah C2 kurangi C1. Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya kerugian biaya apabila rute termurah pada baris tersebut tidak dipilih. Kemudian langkah kedua adalah selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama yaitu hitung nilai penalti setiap kolom, yaitu dilakukan penghitungan yang sama pada setiap kolom atau tujuan. Tahapannya adalah pilih dua biaya terkecil pada setiap kolom, kemudian hitung selisih kedua biaya tersebut. Semakin besar nilai penalti, semakin penting kolom tersebut diprioritaskan dalam proses alokasi. Kemudian langkah 3 adalah pilih nilai penalti terbesar. Bandingkan seluruh nilai penalti yang telah diperoleh baik pada baris maupun kolom. Kemudian pilih baris atau kolom yang memiliki nilai penalti paling besar. Alasannya adalah nilai penalti terbesar menunjukkan bahwa apabila alokasi tidak segera dilakukan pada baris atau kolom tersebut, maka perusahaan berpotensi mengalami kenaikan biaya distribusi yang paling besar. Langkah keempat adalah pilih sel dengan biaya transportasi kecil. Pada baris atau kolom yang telah dipilih, identifikasi sel yang memiliki biaya transportasi paling rendah. Sel tersebut menjadi lokasi pengalokasian barang karena memberikan biaya distribusi paling ekonomis. Jika terdapat dua biaya yang sama, pemilihan dapat mempertimbangkan kapasitas suplai atau demand yang lebih besar. Langkah kelima yaitu alokasikan jumlah barang sebanyak mungkin
atau ambil nilai terkecil dari sisa supply. Jumlah alokasi ditentukan oleh nilai terkecil, yaitu antara supply pada sumber ataupun demand pada tujuan. Dengan cara ini, pengiriman dilakukan secara maksimal tanpa melebihi kapasitas sumber maupun kebutuhan tujuan. Langkah ke-6 adalah perbarui nilai supply dan demand atau mengurangi sisa supply dan demand sesuai alokasi. Setelah alokasi dilakukan, kurangi nilai supply dan demand sesuai jumlah barang yang telah dialokasikan. Perhitungan dilakukan yaitu suplai baru atau sama dengan suplai lama dikurangi jumlah alokasi. Untuk demand baru, demand lama dikurangi jumlah alokasi. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sisa kapasitas dan kebutuhan yang masih harus dipenuhi pada iterasi berikutnya. Langkah 7 adalah mencoret atau coret baris atau kolom yang telah selesai. Apabila supply pada suatu sumber telah menjadi 0, maka barang tersebut dicoret karena seluruh persediaannya telah dialokasikan. Atau demand pada seluruh suatu tujuan telah menjadi 0, maka kolom tersebut dicoret karena kebutuhannya telah terpenuhi. Baris atau kolom yang telah dicoret tidak lagi diikut sertakan dalam proses perhitungan penalti berikutnya. Langkah 8 adalah mengulangi hingga semua kebutuhan terpenuhi. Apabila masih terdapat supply atau demand yang belum terpenuhi, maka ulangi kembali proses mulai dari pertama adalah menghitung nilai penalti, memilih penalti terbesar, menentukan biaya terkecil, sampai melakukan alokasi dan memperbarui supply dan demand. Proses iterasi terus dilakukan hingga seluruh nilai supply dan demand menjadi 0, yang menunjukkan bahwa semua barang telah dialokasikan dan seluruh kebutuhan tujuan telah terpenuhi. Berikut mungkin diagram alur flowchart VAM yang saya terangkan sebelumnya. Yang pertama yang untuk penalti, hitung selisih biaya terkecil, kedua dan satu untuk setiap baris, kemudian pilih terbesar sampai alokasi maksimal, perbarui dan coret, kemudian dan evaluasi. Kemudian contoh soal atau data masalah. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh pada slide. Kita mempunyai 3 pabrik, yaitu P1 dengan pasokan 20 unit, P2 dengan 30 unit, dan P3 dengan 25 unit. Ada 3 gudang tujuan, yaitu ada gudang A membutuhkan 25 unit, gudang B membutuhkan 20 unit, dan gudang C 30 unit. Matriks biaya pengirimannya ini sebagai berikut. Jadi P1 akan ke gudang A sejumlah 8, ke gudang B jumlah 6, gudang C 10, ataupun dengan pabrik yang P2 ke gudang A9, ke gudang B7, ke gudang C4, dan pabrik P3 ke gudang A3, gudang B4, dan gudang C2. Total pasokan keseluruhan adalah 75 unit, sama persis dengan total kebutuhan. Sehingga contoh masalah ini adalah seimbang atau siap dihitung. Langkah 1, oke, kita dari langkah 1 perhitungan penalti. Pertama kita hitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Penalti baris kita dari P1 yaitu biaya 6 dan 8 memiliki selisih atau penalti 2. P2 biaya 4 dan 7. Yang 2 terkecil adalah 4 dan 7, selisihnya 3. Dan terakhir ada P3 biaya apapun dan 2 terkecil ada 2 dan 3, selisihnya 1. Kemudian penalti kolom ini adalah ada gudang A, biayanya 3 dan 8. Biaya terkecil yang selisihnya 5, gudang B selisihnya ada atau penaltinya 2, gudang C selisihnya ada
2. Dari sini terlihat penalti terbesar adalah 5 pada kolom gudang A, maka kita pilih biaya terkecil di kolom tersebut yaitu 3. Yaitu 3 ya dengan rute dari pabrik 3 ke gudang A. Kemudian langkah kedua, proses alokasi. Selanjutnya kita alokasikan barang sebanyak mungkin pada rute P3 atau ke gudang A. Sisa pasokan P3 adalah 25 unit. Sedangkan kebutuhan gudang A juga 25 unit. Jadi kita kirimkan seluruhnya 25 unit. Terlambat dalam slide, pembaruan data sublet P3 25 jadi 0. Tindakannya adalah kita coret baris P3 dalam P3 dan kebutuhan gudang A sudah habis sehingga keduanya dicoret dari perhitungan selanjutnya. Kemudian tersisa hanya pabrik P1, P2, serta gudang B dan gudang C. Udah ada iterasi hingga selesai. Pada iterasi kedua, kita hitung kembali penalti untuk baris dan kolom yang tersisa. Didapatkan penalti terbesar ada di kolom gudang C, yaitu 6. Biaya terkecil di kolom ini adalah 4 dari pabrik P2, sehingga kita alokasikan seluruh 30 unit kebutuhan gudang C dari P2. Sekarang P2 dan gudang C juga sudah habis, sehingga lanjut dicoret. Pada iterasi terakhir hanya tersisa pabrik P1 dan gudang B, sehingga dialokasikan seluruh 20 unit pasokan P1 untuk memenuhi kebutuhan gudang B. Seluruh supply dan demand telah terpenuhi secara sempurna, sehingga proses pencarian solusi awal selesai. Adapun hasil perhitungan dan total biaya P1 ataupun gudang B, jumlah unitnya 20 unit dan biayanya adalah 6, total 120. Kemudian P2 ke gudang C, jumlahnya 30 unit dan biayanya adalah 4, total biaya 120. Dan gudang pabrik P3 ke gudang A berjumlah 25 unit, total biaya 3, dan total biayanya ada 75. Sehingga total keseluruhan biaya transportasi adalah 315 satuan biaya, yang merupakan nilai minimum untuk masalah ini. Kelebihan metode VM ini yang pertama adalah solusi awal terbaik dari hasil perhitungan jauh lebih mendekati nilai optimal dibandingkan metode dasar seperti sudut barat laut (NBC) dan biaya terkecil atau least cost. Kemudian dalam mengurangi iterasi, jika perbaikan seperti metode stepping stone atau MODI masih dibutuhkan, jumlah iterasi langkah perbaikan akan jauh lebih sedikit. Kemudian sering langsung optimal, yaitu dalam banyak studi kasus praktis, solusi awal dari VM sudah merupakan solusi optimal sehingga tidak memerlukan perbaikan tambahan. Yang terakhir adalah lebih efisien secara total. Meskipun perhitungan awal agak panjang, tetapi total waktu penyelesaian hingga mencapai sangat menghemat waktu. Adapun kekurangan metode VM ini, perhitungan lebih panjang karena wajib menghitung dan merevisi nilai penalti baris dari kolom di setiap putaran iterasi, kemudian membutuhkan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil pada satu angka perhitungan penalti akan mengubah seluruh arah hasil dan rute distribusi akhir. Kemudian kurang praktis manual, karena sangat menyita waktu dan sulit dikerjakan dengan tulis tangan atau data metrik berskala besar atau banyak sumber atau tujuan. Penerapan di dunia nyata seperti yang pertama adalah makanan logistik umum. Ini ada distribusi produk makanan, minuman, dan bahan
pokok dari pabrik ke gudang retail di berbagai kota. Kemudian adalah BBM dan konstruksi, yaitu pengiriman bahan bakar minyak, BBM, semen, dan material berat lainnya yang membutuhkan optimasi jarak. Kemudian manajemen e-commerce supply, manajemen rantai, pasok dan distribusi pesanan pada bisnis e-commerce berskala besar. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah VM ini menghasilkan solusi awal yang paling baik untuk masalah transportasi. Yang kedua, metode ini menggunakan konsep biaya penalti sebagai dasar keputusan logis. Yang ketiga, terbukti lebih efisien dan andal dibandingkan metode solusi lainnya. Kemudian sangat luas diterapkan untuk optimasi distribusi rantai dan rantai pasok di industri nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.